Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sesuatu yang menjadikan seseorang wajib untuk melakukan ghusl, untuk melakukan mandi. Nah, mandi artinya menjadi wajib bagi seseorang. Itu apabila seseorang melakukan atau terjadi padanya 6 perkara. Yang 6 ini dibagi 2, yang 3 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sementara yang 3 berikutnya itu hanya berlaku, artinya terjadi pada kaum perempuan saja. Berarti yang 6 ini semuanya berlaku bagi perempuan. Nah, sementara yang bagi laki-laki itu hanya 3. Jadi ada 6-6-nya ini terjadi bagi kaum perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca faslun walladzi yanqudul wudu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul aqli bi sukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata min ghairi hailin wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halqati duburihi wa
wa massu halqati duburihi 'alal jadidi. Faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu wa thalathatun takhtassu bihan nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik. Dengan nikmat-nikmat tersebut, pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemaslahatan bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang Kitabut Thaharah. Kali ini kita masuk pada pembahasan yaitu tentang hal-hal yang mewajibkan mandi, yang disebut dengan hadas besar. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullah, faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya' thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya iltiqa'ul khitanaini wa inzalul maniyyi wal mautu. Faslun utawi iki ku fasal suwiji, walladzi lan utawi perkara yujibu kang majibaken apa alladzi al-ghusla ing atus iku sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Salasatun utawi kang telu iku tashtariku barengi fiha ing dalem telu sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang, wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Utawa nyekutoni fiha ing dalem salasa sapa ar-rijalu wong lanang, wan nisa'u lan pira-pira wong wadon. Wa hiya lan utawi salasatun iku iltiqa'ul khitanaini, tetemune alat khitan loro, wa inzalul maniyyi lan ngetokaken mani, wal mautu lan mati. Wa salasatun lan telu takhtassu dadi khusus apa salasah biha, takhtassu dadi khusus biha kelawan salasah sapa an-nisa'u pira-pira wong wadon. Wa hiya lan utawi telu iku al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan nglahiraken. Hadirin hadirat rahimakumullah, muallif Al-Qadhi Abu Syuja' menjelaskan bahwa perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. 3 perkara itu sama-sama terjadi,
baik pada kaum laki-laki maupun pada kaum perempuan. Yaitu yang pertama, bertemunya dua alat kelamin, dua alat khitan atau kemaluan. Wa inzalul maniyyi, yang kedua mengeluarkan mani. Wal mautu, dan yang ketiga adalah mati. Dan yang tiga itu khusus berlaku bagi perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-ghusl, di sini kita mulai bicara tentang masalah al-ghusl atau mandi. Diawali dengan hal-hal yang menyebabkan seseorang wajib untuk mandi. Mandi itu sendiri secara bahasa artinya adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sehingga kemarin kita sebutkan bedanya membasuh, ghusl, dan mengusap. Itu kalau membasuh itu ada air yang mengalir, kalau mengusap itu tidak. Ghusl itu secara bahasa adalah ghuslun, itu mengalirkan air pada sesuatu, itu namanya ghuslun secara bahasa, artinya dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam istilah syara, ghusl atau mandi itu artinya mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat tertentu, disertai dengan niat tertentu. Itu yang disebut dengan al-ghusl dalam istilah syara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sesuatu yang menjadikan seseorang wajib untuk melakukan ghusl, untuk melakukan mandi. Mandi artinya menjadi wajib bagi seseorang, itu apabila seseorang melakukan atau terjadi padanya 6 perkara. Yang 6 ini dibagi 2, yang 3 ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sementara yang 3 berikutnya itu hanya berlaku, artinya terjadi pada kaum perempuan saja. Berarti yang 6 ini semuanya berlaku bagi perempuan. Sementara yang bagi laki-laki itu hanya 3. Jadi ada 6. 6-6-nya ini terjadi bagi kaum perempuan. Sementara yang bagi laki-laki itu hanya terjadi 3 saja dari 6 tersebut. Apa 6 perkara tersebut? Yang pertama di sini iltiqaul khitanain. Ini terjadi baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tetapi perlu kita sampaikan sebelumnya bahwa kewajiban mandi ini itu adalah berkaitan dengan masalah sholat. Artinya kewajiban mandi itu ketika seseorang akan melaksanakan sholat, bukan seketika ketika terjadi 6 perkara yang nanti akan kita sebutkan. Misalnya seseorang mengeluarkan mani, maka tidak wajib dia langsung mandi sesaat setelah mengeluarkan air mani itu. Tetapi ketika dia akan melaksanakan sholat, maka baru dia berkewajiban untuk mandi. Karena bisa jadi ada yang memahami bahwa itu harus langsung, enggak. Misalnya terjadi hubungan suami istri misalnya di tengah malam, maka tidak wajib dia mandi seketika itu. Tetapi kewajibannya adalah ketika dia akan melaksanakan sholat, itu baru wajib untuk melaksanakan mandi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian bagi orang yang
misalnya dia dalam keadaan junub, maka dia boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Tadi kan kita katakan wajibnya itu adalah ketika akan melaksanakan sholat. Nah, sebelum itu misalnya ada jeda waktu yang lama, kemudian dia tidak mandi, maka dia boleh melakukan aktivitas-aktivitas kecuali aktivitas yang dilarang, yang nanti akan dijelaskan di belakang. Kalau aktivitas keseharian misalnya seperti memasak, mencuci pakaian misalnya, maka itu sesuatu yang tidak diharamkan. Misalnya seseorang junub habis subuh misalnya, kemudian dia wajibnya mandi itu kan menjelang sholat zuhur nanti, wajibnya menjelang sholat zuhur. Maka di sini dari mulai pagi sampai zuhur, seandainya dia belum mandi, maka dia boleh untuk melakukan aktivitas-aktivitas keseharian selain yang diharamkan yang nanti akan disebutkan dalam penjelasan berikutnya. Misalnya dia boleh pagi itu dia memasak, boleh bagi dia pagi itu untuk mencuci pakaian, boleh pagi itu dia untuk misalnya hadir dalam majelis ilmu, selama majelis ilmunya itu tidak berada di dalam masjid bagi orang yang junub atau orang yang haid. Kalau majelis ilmunya itu tidak di dalam masjid, boleh dia untuk menghadiri majelis ilmu, tidak ada larangan. Nah, artinya aktivitas-aktivitas keseharian itu secara umum itu diperbolehkan meskipun dia dalam keadaan misalnya junub. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang pertama dari 6 perkara yang mewajibkan mandi tersebut adalah bertemunya iltiqaul khitanain, bertemunya dua kemaluan laki-laki maupun perempuan. Yang dimaksud di sini bukan sekedar bertemu, tetapi para ulama menjelaskan yang dimaksud adalah jima, iltiqaul khitanain, karena secara bahasa itu kan bertemu, sekedar bertemu saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jima, yaitu masuknya kepala zakar hasyafah atau seukuran hasyafah bagi yang tidak memiliki hasyafah ke dalam farji seorang perempuan. Itu namanya apa? Ini yang dimaksud yang kemudian mewajibkan seseorang mandi, yaitu jima. Nah, kalau sekedar bersentuhan, bersentuhan saja, zakar dan farji bersentuhan saja, maka itu tidak mewajibkan mandi. Yang mewajibkan mandi itu adalah jima jika terjadi memasukkan kepala zakar atau hasyafah ke dalam farji. Itulah yang mewajibkan seseorang mandi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama, iltiqaul khitanaini. Dalam hadis disebutkan idza talqal khitanani faqad wajabal ghusla. Jika dua alat kemaluan laki-laki dan perempuan itu bertemu, maka telah wajib mandi. Disebutkan dalam hadis seperti itu, artinya adalah jika terjadi jima. Kemudian yang berikutnya wa inzalul maniyyi. Di antara yang mewajibkan mandi adalah mengeluarkan atau keluarnya mani. Maksudnya di situ inzal. Istilahnya inzal maksudnya adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Baik keluarnya itu keluarnya tersebut itu dengan misalnya jima
Kalau itu tadi sudah jelas karena jima'nya itu juga mewajibkan mandi. Atau keluarnya itu misalnya dengan bersentuhan dengan sesuatu, misalnya dengan tangan yang istimna misalnya, atau dengan memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat sehingga mengeluarkan mani dia, atau dia berpikir, melamun dan seterusnya, menghayalkan sesuatu yang menjadikan dia kemudian mengeluarkan air mani tanpa ada bersentuhan sama sekali dengan sesuatu yang lain, tetapi kemudian keluar mani, baik keluarnya itu dalam keadaan jaga, dia dalam keadaan jaga begini, atau dalam keadaan dia tidur, artinya dia bermimpi, kemudian mimpi basah sehingga mengeluarkan mani, baik keluarnya itu dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Yang apabila yang dikeluarkan itu adalah mani, maka berarti dia berhadas besar. Dia berhadas besar, wajib bagi dia untuk mandi apabila dia akan melaksanakan sholat. Ini berlaku bagi laki-laki juga bagi perempuan. Jadi yang mengeluarkan air mani itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga kaum perempuan. Karena ada sementara orang yang beranggapan bahwa yang mengeluarkan mani itu hanya laki-laki, tidak perempuan. Nah, yang benar adalah kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam kitab ini dikatakan bahwa salah satu perkara yang mewajibkan mandi, yang itu berlaku bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan, adalah keluarnya mani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, sekarang tanda-tanda kalau yang keluar itu mani itu apa? Karena yang keluar dari kemaluan itu bukan hanya mani. Ada kalanya madhi, ada kalanya wadi. Kalau mani itu tanda-tandanya seperti apa? Para ulama menjelaskan ada 4 tanda kalau yang keluar itu mani. Tapi 4 ini adalah salah satu jika muncul, maka yang lain itu tidak diharuskan bersama. Artinya misalnya salah satu dari 4 ini sudah ada, maka berarti itu mani, meskipun 3 tanda yang lainnya itu tidak ditemukan. Atau ada 2 tanda, atau 4-empatnya itu ada, maka yang seperti itu berarti dia telah mengeluarkan mani. Berarti dia wajib untuk mandi jika dia akan melaksanakan sholat. Yang pertama, tanda bahwa yang keluar mani itu keluarnya itu disertai dengan kelezatan. Nah, jadi lezat ketika keluarnya, enak ketika keluarnya, bukan keluar begitu saja, tetapi ada rasa lezat ketika keluar. Ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, baunya itu seperti bau adonan ketika masih basah. Adonan roti ketika masih basah itu kalau dicium baunya seperti bau adonan roti. Nah, jika sudah kering maka seperti bau putih telur, itu ketika sudah kering. Ini tanda yang ketiga. Nah, tanda yang keempat, keluarnya itu dengan memancar kuat. Nah, dengan memancar kuat, tidak seperti air kencing atau yang lainnya, tetapi keluarnya dengan memancar secara kuat, diiringi dengan lemahnya zakar bagi laki-laki, atau disertai dengan hilangnya syahwat. Nah, jadi karena dia keluar ketika berada di puncak syahwat, nah, ketika itu sudah keluar, air mani itu sudah keluar, maka setelah itu diiringi dengan
syahwatnya itu menurun, melemah. Nah, itu berarti kalau diiringi dengan yang seperti itu, lemahnya syahwat itu atau hilangnya syahwat itu, maka berarti yang keluar tadi adalah air mani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika salah satu dari 4 tanda ini ditemukan, berarti yang keluar itu adalah air mani. Maka dia wajib untuk wajib untuk mandi jika dia akan melaksanakan sholat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jika nggak ada tanda-tanda seperti ini, ketika keluarnya itu nggak ada tanda 4 tanda ini, maka berarti yang keluar itu bisa jadi apa? Bisa jadi air kencing kalau itu sudah mafhum ya, sudah semua tahu. Yang kedua bisa jadi itu adalah madhi. Madhi itu yang keluar apabila seseorang dalam kondisi syahwat tanpa disertai dengan rasa lezat, keluar cairan yang bening, putih bening. Itu namanya madhi, yaitu keluar ketika seseorang dalam kondisi syahwat. Tapi nggak ada tanda-tanda keluarnya tidak disertai dengan rasa lezat, tidak memancar juga, baunya juga tidak seperti adonan roti ketika basah, tidak seperti itu. Maka yang ini namanya apa? Yang ini namanya madhi. Namanya madhi. Madhi ini kalau keluar tidak wajib bagi seseorang untuk mandi, tetapi dia wajib untuk istinja darinya, karena madhi ini hukumnya adalah najis. Berbeda dengan mani. Kalau mani kemarin sudah kita sebutkan hukumnya itu suci. Kalau dia keluar, dia tidak wajib untuk istinja karena dia suci. Hanya saja wajib untuk mandi karena dia adalah mengeluarkan mani, berarti seseorang telah berhadas besar, mewajibkan dia untuk mandi. Kemudian yang berikutnya wadi. Kalau wadi itu bagaimana? Wadi itu biasanya keluar setelah seseorang itu misalnya mengerjakan sesuatu yang berat. Misalnya dia habis kerja keras atau dia habis angkat-angkat sesuatu yang berat, kemudian tiba-tiba keluar dari kemaluannya cairan yang keruh, jadi warnanya itu keruh. Maka yang dia keluarnya hampir tidak terasa dia keluarnya, dan dia tidak disertai dengan syahwat sama sekali ketika keluar. Maka air yang seperti ini namanya air wadi, dan air seperti ini juga dihukumi najis. Jika seseorang mengeluarkannya, maka dia wajib untuk istinja, bukan wajib untuk mandi, karena tidak tergolong sebagai hadas besar. Seseorang yang wajib untuk mandi apabila dia mengeluarkan mani, bukan madhi ataupun wadi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya yang ketiga adalah mati. Mati ini sebagian ulama dimasukkan sebagai salah satu yang mewajibkan mandi, seperti yang ada dalam kitab Matan Abi Syuja ini. Sebagian ulama yang lain itu tidak memasukkannya, karena mati ini itu bukan kewajiban bagi orang yang mati, tapi kewajiban bagi orang yang hidup. Nah, kalau misalnya yang lain, jadi dari 6 itu yang 5 itu kan yang berkaitan, yang berkewajiban. Misalnya mengeluarkan mani, yang wajib mandi siapa? Ya yang mengeluarkan mani itu, bukan orang lain.
Kalau seseorang melakukan jima, maka yang melakukannya dia yang mandi. Kalau seseorang perempuan haid, maka perempuan itu yang mandi. Kalau nifas, maka perempuan itu yang mandi setelah darahnya putus. Kalau seseorang misalnya melahirkan, maka perempuan itu yang mandi. Tapi kalau mati, apakah orang yang mati itu yang mandi? Bukan, tetapi orang lain yang memandikannya. Karena orang mati sudah nggak bisa apa-apa dia nggak bisa, jangankan mandi, bergerak saja nggak bisa dia. Sehingga yang berkewajiban itu bukan si pelaku mati atau orang yang mati, bukan, tetapi yang berkewajiban itu adalah kaum muslimin yang mengetahui kematian seorang muslim. Nah, sehingga ada yang memasukkannya sebagai mujibatul husri, sesuatu yang mewajibkan mandi. Ada yang tidak memasukkannya sebagai mujibatul husri, hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, dalam kitab ini Matan Abi Syuja itu disebutkan mati itu adalah salah satu perkara yang mewajibkan untuk mandi. Artinya jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka wajib untuk memandikannya. Kecuali jika seseorang itu mati syahid dalam peperangan. Kalau ada orang mati syahid dalam peperangan, justru itu tidak boleh dimandikan. Bahkan dia dikafani dengan baju yang berlumuran darah yang dia gunakan untuk berperang, dan tidak dimandikan serta tidak disolati. Itu orang yang mati syahid. Karena orang yang mati syahid dia memiliki keutamaan bahwa ruhnya itu langsung masuk ke dalam surga, menikmati nikmat-nikmat surga. Sehingga orang yang mati syahid dalam peperangan juga salah satu di antara orang-orang yang jasadnya itu tidak dimakan oleh tanah, akan tetap utuh. Karena jasadnya masih memiliki hubungan dengan ruhnya yang menikmati kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, selain orang yang mati syahid dari kaum muslimin, maka mati syahid yang dimaksud syahid dalam peperangan, selain mereka maka wajib bagi umat Islam untuk memandikannya, yaitu wajib kifai. Artinya jika sebagian umat Islam sudah ada yang memandikannya, maka yang lain itu tidak berdosa. Bukan setiap orang memandikan, kasihan mayatnya kalau semua orang memandikannya gantian. Tetapi apa? Tetapi sebagian umat Islam yang memandikannya, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi jika kemudian seluruh umat Islam yang mengetahui keadaan orang yang mati tersebut, satu pun nggak ada yang memandikannya, maka seluruh umat Islam menjadi berdosa. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Yang berikutnya, yang keempat adalah haid. Masalah haid secara rinci nanti akan ada penjelasannya di belakang. Nah, sekarang kita bicaranya tidak secara khusus bicara tentang haid, tetapi kita bicara bahwa haid itu adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, nanti secara panjang lebar insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Nah, secara umum haid ini adalah darah yang keluar dari seorang perempuan yang berumur 9 tahun qamariyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Ini minimal ya, batas seorang perempuan itu dimungkinkan untuk mengeluarkan darah haid jika dia berumur 9 tahun qamariyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Itu dimungkinkan untuk mengeluarkan darah haid.
Jika si anak perempuan itu masih umur 8 tahun qamariyah, maka nggak mungkin dia mengeluarkan darah haid. Jika dia mengeluarkan darah misalnya, maka itu bukan darah haid. Karena minimal seorang perempuan mungkin untuk mengeluarkan darah haid adalah jika dia berumur 9 tahun qamariyah atau 9 tahun qamariyah kurang 15 hari. Kurang dari itu tidak memungkinkan bagi seorang perempuan untuk mengeluarkan darah haid. Ini penjelasan menurut dalam madhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan yang perlu diingat di sini bahwa kalender yang digunakan kalau kita bicara ilmu syara, laki-laki yang dipakai adalah qamariyah atau hijriyah. Artinya kita harus waspada. Seseorang yang memiliki anak perempuan, apakah umur dia itu berapa? Umur dia itu berapa? Kalau dia sudah 9 tahun qamariyah, maka dimungkinkan dia sudah haid. Kalau atau kurang dari 15 hari 9 tahun qamariyahnya. Karena kebanyakan orang itu kan melihat kalender umumnya, sehingga yang diperingati hari kelahirannya terkadang itu adalah kalender umumnya, bukan hijriyahnya. Menganggap bahwa anaknya masih umur 8 tahun, padahal sesungguhnya umurnya sudah 9 tahun lebih. Karena perjalanan kalender hijriyah itu kan lebih cepat dibandingkan perjalanan kalender umum atau rumiyah. Sebab kalender umum itu ada kalanya 29, itu ada yang 28/1, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Sementara kalender hijriyah itu cuma 2, kalau nggak 29, 30. Bahkan kebanyakan itu adalah 29 daripada yang 30. Nah, di sini menjadikan kalender hijriyah itu lebih cepat dibandingkan kalender umum. Nah, karena itu bisa jadi seseorang itu dalam hitungan kalender hijriyah itu berumur 8 tahun, tetapi dalam kalender hijriyah itu telah berumur 9 tahun lebih. Nah, karena itu penting bagi orang tua untuk mencatat tanggal kelahiran anak itu berdasarkan kalender hijriyah, selain juga berdasarkan kalender umum. Nah, tetapi juga lebih penting dari itu adalah mencatat kelahirannya dari sisi kalender hijriyah. Karena ini juga terkait dengan banyak hal, bahkan terkait juga dengan kewajiban orang tua kepada anak. Ada kewajiban orang tua, wali, bapak, ibu, kakek, nenek. Ketika anak berumur 7 tahun hijriyah, laki-laki kan hijriyah lagi, maka kewajibannya bagi dia adalah memerintahkannya sholat, memerintahkan si anak itu sholat. Termasuk di sini mengajari dia sholat dan hal-hal yang berkaitan dengan dia, termasuk juga mengajarkan dasar-dasar ilmu akidah atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Ketika anak umur 7 tahun hijriyah, nah, berarti orang tua harus tahu anaknya itu sudah berumur 7 tahun hijriyah atau belum, untuk orang wali itu melaksanakan kewajibannya sebagai wali. Jika sudah 10 tahun hijriyah, wajib bagi dia memukul si anak itu jika dia tidak mau mengerjakan sholat. Ini kan juga berkaitan dengan tahun lagi. Jika sudah berumur 15 tahun qamariyah, sedangkan dia belum mengeluarkan darah haid, maka dia tetap dihukumi sebagai baligh, orang yang baligh. Karena apa? Tanda baligh seorang laki-laki itu 2, 1 dari 2.
Kalau tanda balik dari seorang perempuan itu 1 dari 3. 1 dari 2 itu yang pertama mengeluarkan mani, yang kedua umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriyah. Ini bagi laki-laki. Jika dia misalnya umur 15 tahun Hijriyah tetap belum mimpi basah, dia belum mengeluarkan mani, maka dia dihukumi sudah baligh meskipun belum mengeluarkan mani. Nah, bagi perempuan 1 dari 3 hal, yang 2 sama, yaitu mengeluarkan mani, umurnya 15 tahun Hijriah atau sudah haid. Jika dia umur 9 tahun sudah haid, maka berarti dia sudah baligh meskipun umurnya belum 15 tahun Hijriah. Tapi jika ada seorang perempuan misalnya sudah umur 15 tahun Hijriyah, Qamariyah, tetapi dia belum haid dan juga belum mengeluarkan mani, maka perempuan itu juga dihukumi sudah baligh. Berarti kan ada juga ukuran baligh menggunakan kalender Qamariyah. Karena itu penting sekali untuk mencatat tanggal kelahiran anak menurut kalender Hijriyah atau Qamariyah. Karena ini sering diabaikan. Seseorang mengetahui Januari, Februari, Maret, Aprilnya, tetapi dia tidak mengetahui Muharramnya, Safarnya. Itu dia tidak mengetahui kelahiran anaknya dan juga kelahiran dia sendiri karena dulu tidak dicatat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi haid itu dimungkinkan keluar bagi seorang perempuan apabila dia sudah berumur 9 tahun Qamariyah atau 9 tahun kurang 15 hari. Nah, darah haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan. Jadi dia dalam keadaan sehat, bukan sakit. Yang keluarnya itu bukan karena sakit, tetapi dalam keadaan sehat, keluarnya dari rahim, kemudian bukan karena melahirkan. Karena jika karena melahirkan, itu namanya nifas, namanya darah nifas. Kalau dia keluarnya disebabkan melahirkan. Ini keluar dari rahim seorang perempuan dalam keadaan perempuan itu sehat. Nah, haid ini minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam dan maksimal itu 15 hari. Jadi untuk dikatakan darah yang keluar itu haid, itu minimal apabila sudah mencapai 24 jam sehari semalam, baik secara terus menerus maupun secara terputus-putus. Terus menerus misalnya sekarang jam 6 dia mengeluarkan darah haid, nanti sampai jam 6 pagi besok, itu berarti 24 jam. Kok terus menerus mengeluarkan darah itu, berarti besok jam 6 pagi baru bisa disimpulkan bahwa darah yang keluar itu adalah darah haid. Atau terputus-putus, misalnya hari ini keluar dari mulai jam 6 sampai jam 12, cuman 6 jam. Nanti sore jam 6 lagi misalnya, biar ngitungnya enak misalnya, atau besok misalnya 6 jam lagi, berarti masih 12, belum haid, belum disebut haid. Besoknya lagi 6 jam lagi, besoknya lagi 6 jam lagi, baru hari yang keempat baru mencapai 24 jam. Maka ketika itu baru dikatakan bahwa darah yang keluar itu adalah darah haid. Nah, artinya jika seseorang perempuan itu mengeluarkan darah meskipun belum pasti itu haid, dia pertama harus sudah menjauhi hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid. Sudah nggak sholat lagi, sudah tidak sholat lagi. Nah, tetapi jika ternyata kemudian berhenti sebelum mencapai 24 jam, maka dia nggak wajib mandi. Di sini dia istinja, kemudian dia
sholat, dia sholat. Jika ternyata besok keluar lagi, ternyata setelah 4 hari tadi ternyata haid, maka sholat yang dilakukan dalam masa haid itu dimaafkan, artinya dia tidak berdosa. Meskipun terbukti dia telah melakukan sholat di waktu haid yang sebenarnya itu dilarang, tetapi karena zahirnya itu belum mencapai 24 jam, yang itu berarti bukan atau belum bisa disebut haid, maka apa yang dia lakukan dari hal-hal yang sebenarnya dilarang bagi orang yang haid itu tidak ada dosa bagi dia. Jadi nanti secara detail insya Allah di belakang akan ada penjelasan tentang masalah ini. Maksimal 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, maka ini bukan darah haid lagi, itu bisa darah istighathah dengan rincian tertentu yang nanti akan kita bahas secara khusus. Mandi kapan diwajibkan? Yaitu ketika darah telah berhenti keluar. Kalau darahnya belum berhenti dia mandi, ya tetap dia berhadas besar. Setelah darahnya itu berhenti keluar, maka baru seorang perempuan itu dia mandi untuk menghilangkan hadas besarnya tersebut. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah nifas. Sesuatu yang mewajibkan mandi yang kelima adalah nifas. Nifas ini darah yang keluar dari rahim seorang perempuan setelah melahirkan. Setelah seorang perempuan melahirkan kemudian keluar darah, maka darah itulah yang disebut darah nifas. Bukan darah yang keluar saat bersamaan dengan bayi. Karena ketika bayi itu keluar, dia juga terkadang itu selain bersamaan dengan air, misalnya air ketuban, juga bersamaan dengan darah. Bukan darah itu yang disebut darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan kemudian keluar darah, baik secara langsung atau berjarak kemudian baru keluar, maka itu yang disebut dengan darah nifas. Minimal darah nifas itu sekedar 1 kali ludahan. Kalau kita meludah sebanyak itulah darah nifas minimal, paling sedikit. Paling lamanya itu 60 hari, keluar sampai 60 hari. Rata-rata itu sekitar 40 hari. Kalau haid tadi rata-rata itu seminggu 6 atau 7 hari. Itu rata-rata. Kalau nifas itu rata-rata 40 hari. Tapi maksimal paling lama itu 60 hari. Artinya jika lebih dari 60 hari, maka di sini itu bukan nifas lagi, itu nanti bisa termasuk sebagai darah istighathah, darah penyakit. Hadirin hadirat rahimakumullah, sama dengan haid, wajibnya mandi itu ketika darahnya sudah berhenti keluar, maka dia mandi untuk kemudian dia mengerjakan sholat. Karena tadi sudah kita sampaikan wajibnya mandi itu ketika seseorang akan sholat. Misalnya darah haidnya berhenti jam 6 pagi, kan sudah lewat subuhnya. Dia butuhnya untuk sholat kapan? Waktu zuhur. Jadi tidak harus darah haidnya berhenti jam 6 pagi kemudian dia mandi jam 6 pagi. Dia bisa melakukan aktivitas dulu, kegiatan sehari-hari, nanti menjelang dia sholat zuhur baru dia mandi. Itu wajibnya seperti itu, karena kebutuhan untuk mengerjakan sholat. Karena sholat itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang terakhir, yang keenam, sesuatu yang mewajibkan mandi yang keenam adalah melahirkan. Melahirkan yang baik, melahirkan yang dimaksud di sini melahirkan yang disertai dengan basah.
Kalau tidak disertai dengan basah, maka menurut di sini ada khilaf, ada yang mengatakan nggak wajib mandi, ada yang mengatakan wajib mandi. Tapi kebanyakan orang itu, perempuan itu kalau melahirkan ya disertai dengan basah-basah, nggak kering. Kalau kering, kering total misalnya, ada yang mengatakan nggak wajib mandi, ada yang mengatakan wajib mandi. Nah, meskipun rata-rata kalau orang melahirkan itu ya disertai dengan basah-basah, sehingga wajib bagi dia untuk mandi. Nah, di sini apa? Tidak berarti kalau setiap orang melahirkan langsung dia mandi. Dilihat apakah setelah itu nanti dia mengeluarkan darah nifas apa enggak. Kalau dia misalnya melahirkan kemudian tidak mengeluarkan darah nifas, maka dia wajib mandi untuk menghilangkan hadas berupa melahirkan. Tetapi misalnya bersambung, begitu melahirkan langsung keluar darah nifas, nggak berjeda, maka di sini apa? Ya nunggu nanti selesai darah nifas, darahnya putus baru mandi. Nah, baru mandi, karena kalau dia mandi setelah melahirkan sementara dia mengeluarkan darah nifas, ya nggak bisa dia menghilangkan hadasnya, wong dia masih dalam kondisi mengeluarkan darah nifas. Dan mandinya cukup 1 kali, tidak 2 kali. Yang pertama mandi dari melahirkan, yang kedua mandi dari nifas. Enggak, cukup 1 kali, itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Jadi tidak berkali-kali, sama dengan orang yang misalnya awalnya dia tidak paham tata cara mandi haid misalnya. Kemudian dia bulan ini haid, mandinya salah atau dia tidak mandi. Bulan depan misalnya dia haid lagi, bulan depan haid lagi, setelah 6 bulan haid, 6 kali haid, dia baru tahu bahwa dia harus mandi misalnya. Dia harus wajib mandi dan dia tahu tata cara mandinya. Maka berapa kali dia harus mandi? Ya cukup 1 kali saja, tidak perlu dikontok. Ini bulan pertama mandinya, kemudian mandi lagi sampai 6, tidak. Cukup 1 kali, itu untuk menghilangkan hadas haid itu. Demikian juga di sini kalau melahirkan kemudian langsung diiringi dengan nifas, maka mandinya cukup 1 kali. Tapi kalau melahirkan kemudian tidak diiringi dengan nifas, maka dia di sini mandi dari wiladah. Kemudian jika setelah mandi kok keluar darah nifas, maka kemudian setelah putusnya darah nifas baru dia mandi dari menghilangkan hadas darah nifas. Hadirin rahimakumullah, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan mutlak harus mandi, baik bayi yang keluar itu basah atau tidak. Maka itu karena bayi itu pada dasarnya adalah gumpalan dari air mani, sehingga dia kalau keluar air mani saja wajib mandi, apalagi gumpalan dari air mani yaitu berupa bayi itu. Maka mereka mewajibkan seorang perempuan yang melahirkan untuk mandi. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini tentang beberapa hal yang menjelaskan tentang atau yang mewajibkan seseorang untuk mandi ketika akan melaksanakan sholat. Setelah ini insyaallah kita akan jelaskan tentang tata cara mandi untuk menghilangkan hadas besar. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.